lain itu adalah merancang perayaan belajar. Jadi apa tujuan kita dalam rangkaian kegiatan penutup ini? Untuk mengakhiri proyek dengan kegiatan yang lebih optimal. Jadi kegiatan proyek yang sudah berjalan melalui berbagai rangkaian aktivitas perlu kita akhiri. Jadi dengan merancang perayaan belajar. Jadi perayaan belajar ini adalah acara yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi ini adalah acaranya peserta didik. Biarkan mereka bereksplorasi, biarkan mereka menuangkan ide mereka, biarkan mereka berkreasi sesuai bakat minatnya. Jadi karena perayaan belajar ini bukan milik pendidik, tapi milik peserta didik. Jadi dalam hal ini, apa peran kita Bapak Ibu? Kita berperan sebagai mentor yang akan mendampingi peserta didik selama pelaksanaannya. Jadi ada beberapa saran saat melaksanakan perayaan belajar supaya optimal. Yang pertama, kita harus mendampingi peserta didik kita dalam pelaksanaan perencanaannya. Jadi kita yang mendampingi, bukan kita yang mendoktrin kita, bukan kita yang mengatur, tapi kita sebagai fasil, mempermudah, kita ada di samping mereka. Di saat mereka kesulitan, maka kita akan berikan bantuan. Di saat mereka kehilangan arah, maka kita mencoba menentukan arahnya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melatih kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat umum. Karena perayaan belajar ini fungsinya adalah untuk memberitahu atau untuk melaporkan perkembangan hasil belajar siswa, maka kita harus melatih kemampuan mereka untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang telah mereka pelajari. Kemampuan itu tentunya perlu kita asah, perlu kita latih. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi pendukung di balik layar. Jadi peran kita adalah di balik layar Bapak Ibu. Biarkan siswa-siswi kita yang berkreasi, dari pembawa acara, dari segala macamnya, biarkanlah mereka berkreasi. Jadi kita hanya mendukung di belakang layar. Selain melakukan perayaan belajar, di bagian penutup kita juga akan melakukan refleksi dan tindak lanjut. Jadi pelaksanaan refleksi itu sebenarnya tidak hanya kita lakukan di akhir, tapi di setiap tahapan pelaksanaan proyek, itu kan proyek ada 4 tahapan tuh. Jadi setiap tahapannya usahakan kita melakukan refleksi supaya apabila ada perbaikan-perbaikan, apabila ada yang miss di sana sini, segera kita perbaiki. Jadi, yang di akhir kegiatan ini adalah proses refleksi secara keseluruhan. Jadi, walaupun kita sudah melakukan refleksi secara berkala di setiap tahapan, kita perlu melakukan proses refleksi secara keseluruhan. Membahas apa sih tindak lanjut yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian pada kegiatan penutup yang ketiga itu adalah mengoptimalkan keterlibatan mitra. Sudah seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 3 poin penting yang perlu Bapak Ibu ingat. Yang pertama adalah berbasis masalah, yang kedua berkelanjutan, dan yang ketiga adalah menjalin kemitraan. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan keterlibatan mitra. Semisal tadi kita sudah mengundang orang tua murid, mengundang masyarakat sekitar saat kita melakukan perayaan belajar, maka tahap selanjutnya kita juga harus lebih mengoptimalkan lagi bagaimana kira-kira langkah selanjutnya, apa yang perlu kita perkuat atau apa yang perlu kita, mitra-mitra mana lagi yang perlu kita libatkan. Jadi seperti itu.